Itu ngajarin Kevin pada saat itu untuk ini unik nih, belum ada yang kayak gini nih, gue mau bikin yang kayak gini tuh. Menurutmu itu faktor banyak denger referensi musik atau papa mama? Ya pasti papa mama juga naruh influence ya secara nggak sadar. Cuman kan memang bidangnya beda ya. Jadi di era itu sebenarnya susah juga ya untuk mau jadi apa ya. Soalnya kan pengen jadi musisi juga. Cuman kan papa udah kayak sukses di conducting, mama nyanyi. Kayak ada identity crisis juga kan ya. Pasti gue harus gimana nih gitu. Tapi untungnya papa mama nggak kesini nih gitu. Karena aku kayak nggak mau bersaing sama mereka juga gitu loh. Kayak pengen di musik tapi harus different dari mereka. Oh, kamu ada pemikiran itu dulu? Lumayan, karena kan kalau orang tuanya, maksudnya gini, kalau aku sukses orang bilang lu anaknya ini, kalau gagal lu bikin malu ini, kan bisa gitu kan. Jadi nggak pernah pada masa itu aku ini juga nggak pernah deep inside pengen gua akan teruskan ADMS untuk memimpin sekarang iya Twilight Orchestra. Baru sekarang tapi sekarang kepikiran tapi nantilah gitu. Sekarang tapi ada kepikiran bahwa ini nanti harus diapain gitu ya? Kepikiran, tapi itu next lah gitu. Maksudnya mungkin 5-10 years later lah gitu. Sekarang masih enak juga sama Viera-nya. Jadi toh kalau itu nanti ada aku di orkes, maybe bandnya tetap ada sih gitu. Gitu. Terus ya pokoknya intinya Viera itu apa ya? Aku tuh bikin Viera intinya awalnya tuh pengen cuan aja sih sebenarnya. Jadi saya suka kalimat ini. Gue bikin Viera karena pengen cuan aja. Tapi untungnya ya itu, untungnya ya karena mama lesin kumon, papa lesin piano, mungkin akhirnya jadi Viera itu gitu. Dan makanya aku pertimbangin banget. Mungkin aku masih kecil ya saat itu, tapi aku udah mikirin kayak ini bandnya harus beda dari yang lain, harus begini, harus begini, harus begini. Jadi banyak aspek yang aku tuh waktu datang ke Buacin tuh datangnya bukan ngasih demo doang, kayak bikin proposal gitu. Terus aku ngeprint foto Paramore, ada Ran, pada saat itu Ran kan udah lebih famous duluan. Terus ini kayak gini Bu, warna mudanya tuh begini. Jadi kayak aku bikin sebuah sales brand pitch, gitu. bikin deck. Tapi tuh aku masih berbelas, maksudnya aku bukan bilang aku hebat pada masa, cuman di saat itu bagiku di bawah alam sadar tuh musik tuh harus begini versi aku gitu loh. Jadi bukan, it's not about bikin lagu aja, tapi it's about making brand gitu loh. Sampai akhirnya ya sampai sekarang gitu Viera-nya gitu. Jadi lebih ke why you need me in your label, because I can, gitu kan? Because I can bring you ke sini yang lo belum punya, gitu kan? Iya, dan itu aku senang banget ya. Buacin juga senang banget gitu. Maksudnya pada saat itu kan belum ada warna kayak gitu kan. Maksudnya waktu itu line up-nya dia lagi Peter Pan belum Noah, terus Niji, The Massive, Geisha, ya baru kita. Dan nggak ada salah satu dari band yang kamu sebut itu yang warna pianonya kental dengan arpeggio dari ujung ke ujung. Pianonya pengen tampil banget ya. Enggak, tapi itu unik banget. Makanya gue pas dengerin tuh gini, ini anak hebat banget ya. Emang didikan klasik, dia bisa meramu di musik pop untuk anak-anak. Sorry ya, menurut gue Viera pada saat itu dan bahkan mungkin even now, as you guys have already grown, tetap ABG sangat suka. Mungkin karena suara Widi ya. Iya, itu yang aku analisa juga, kenapa ya kok kita belum ada lagu baru, maksudnya lagu kita cuma 3 album sebenarnya, itu kan untuk musisi nggak banyak lah itu. Terus dan kita udah 15 tahun bandnya. Itu apa? Kenapa bisa masih manggung-manggung terus gitu? Nah, aku pikir ya pasti kebantu TikTok juga ya. Terus kedua, jadi suara Widi itu, ya itu benar kata kakak, itu masih relate lintas generasi banget. Lintas generasi yang belum lahir dulu aja bisa dengerin. Bener. Terus ya mungkin Widi juga awet muda sih, aku perhatiin. Ya betul, dia awet muda. Kalau saya sengaja diawet tuain karena kalau dia emang jiwanya memang muda banget sampai sekarang. Jiwa anak band. Jiwa anak dia tuh bukan seniman banget sih. Iya kan, iya kan. Jadi seniman pure tuh dia tuh. Bukan penyanyi solis bukan. apa ya? Dia tuh juga bilang saya tuh
nggak mau Enggak, jadi anak soloist band. kan, gitu. Saya senang begini gitu. Saya nggak kemana-mana kan Vin gitu. Saya di sini aja. Gitu-gitu. Jadi Itu dia, umurnya sama ya kalian semua? ya, Raka lebih tua setahun, dia Widi sebulan doang beda. Ini band 15 tahun, oke lah, perseteruan kecil-kecil pasti ada. Tapi Pernah hebat kan berantem- 15 tahun bisa. Hebat. Pernah yang ini nggak, yang sampai ribut yang gimana banget? Karena dari tadi kalau melihat dari kalimat-kalimatmu, Ini indah terus gitu ya. enggak, kalimat-kalimatmu menjawab apapun yang aku tanya tuh, kamu tuh tipe orang yang, gue tuh nggak suka ribut. Kita cari Iya. solusinya, kita cari damainya di sebelah mana gitu. Ya emang sih saya tuh tipikal yang nggak mau ribut sih. Nah untungnya jadi bukan nggak pernah marah-marahan ya. Itu pasti setiap band tuh Pasti ada. pasti Mas Pongki juga udah ngerti lah itu pengalamannya banyak. Tapi saya tanya semua band nggak. Itu kan kayak pacaran kayak merit kan sebenarnya konsepnya ngeband itu ya. Kayak apa in the end kita harus jadi orang yang mengalah atau good listener apa. Ya di awal Viera itu memang banyak juga aku sama Widi nggak cocok di awal ya. Sama Raka pernah clash sekali doang, tapi kalau dipikir-pikir sampai detik ini marahannya nggak banyak sih. Nah, kenapa bisa cuman sedikit? Kenapa kita bisa akur sampai detik ini? Karena setelah dipikir-pikir, ya dulu di band kan aku yang paling ambisinya kelihatan aku gitu ya. Widi itu orangnya ngalir banget, ya gue ngikut aja, lo mau gimana. Kayak air bener-bener gitu. Nggak ada ambisi yang gue mau beli ini gitu, bukan begitu. Dia ngalir. Raka juga sebenarnya ngelit tapi pelan-pelan gitu. Nah mungkin dulu aku take charge banget, tapi di tahun ke-7, tahun ke-8 gimana ya? Mungkin kita makin dewasa bertiga ya. Jadi in the end kita ya udah saling tahu kejelekannya masing-masing gitu ya, kita belajar menerima sampai detik ini kita akhirnya bisa langgeng gitu. Jadi kuncinya sebenarnya menurut saya sih kita harus menjadi good listener dan harus ngalah aja sih gitu. Wait, kamu anak pertama, Widi anak Pertama juga sih. pertama, Raka? Dia kedua tuh. Oh ya, sebenarnya dua ini kalau mau keras kepala harusnya dua ini ya, karena Iya, biasanya iya. anak pertama kan Bener. gini, harusnya gini Iya, gitu iya. kan. Tapi Nah, ada anak kedua, satu di tengah Ya, berarti. makanya bener sih kakak analisanya sangat bener banget. Jadi si Raka akhirnya si Widi ada gitu-gitunya, tapi untungnya di hal yang lain. Jadi Widi itu bagus untuk kita performance-nya gini ya, Vin. Ntar lu manggungnya gini. Dia untuk stage act dia mikirin Estetikanya deh ya. kalau aku Kan lebih ke perempuan musik. kan, Ya, decorate. Cewek jago gitu ya. Kamu struktur mungkin. Ya mungkin bigger picture-nya, musiknya gitu aku. Jadi makanya sekarang bisa bertahan karena kita ya itu saling mendengar, saling ngalah. Aku bersyukur banget loh, beneran loh. Maksudnya di era sekarang banyak band yang sebenarnya mereka bisa making money tapi karena ego siapa itu jadi nggak ini gitu. Maksudnya sayang banget itu kan, padahal kadang-kadang orang tuh pengen lihat apa ya, selain musiknya kan bandnya gitu ya, apa ya, ya something like that lah. Tapi dan again I'm not judging ya, semua orang pasti punya. Ini beruntung aja mungkin kita Judging bertiga. juga episode lo sendiri nggak apa-apa. Kalau kamu mau judging, kamu harus mau diundang juga. Iya nggak sih? Kan boleh dong Iya kita dong. di sini beropini. Iya. Tapi lucu ya, kamu tuh kayak nggak ada parnonya gitu sama dunia sosmed. Nyari temen band lewat Friendster. Istri juga pas aku tanya, Vici kenal di mana, Vin? Pas tadi kamera belum nyala, aku kenal di Instagram. Iya. Itu kenal di Instagram bener? Bener di Instagram. Karena siapa? Kamu disuruh orang, terus kamu kepo ngintip. Awal aku ngeliat, ya kan namanya kalau lagi single lihat. Hey guys, buku ketigaku sudah terbit. Hati yang gembira adalah obat. Si paling overthinking. Kamu sudah bisa mendapatkannya di toko-toko buku online favorit kamu. Saya tulis daftarnya di sini ya. Ayo segera dapatkan, segera dibaca, dan stop overthinking, start overcoming. Ya kan namanya kalau lagi single lihat explore banyak cewek-cewek. Ya itu kalau lagi single begitulah. Yeah. Terus ada cewek nih, aku awalnya aku buka, terus aku follow, terus dia like fotoku, terus aku DM, udah dari situ. Ah serius kau? Cuman kan kalau zaman sekarang kayaknya praktek itu banyak ternyata loh. Aku kaget juga sih. Ternyata ya karena bingung kan medianya lewat mana lagi kenalannya.
Kalau zaman sekarang aku nggak tahu ya. Kalau dulu kan mungkin papa mama harus satu sekolah, satu kampus atau. Iya. Terus long story short, akhirnya dia DM-an, terus cuman kan gini loh, sebelum kita screening ini asli atau enggak, terus Iya di dong, foto iya bagus kan? atau enggak, kan Sesuai brosur enggak makanya kita, gitu kan? iya, kita lihat fotonya kan banyak tag dari teman atau apa, kan itu angle aslinya kelihatan gitu kan. Dari situ kan kita bisa judge, oh ini oke lah. Tapi first date kita, aku bilang di telepon sebelum ketemu, ini pas ketemu nanti, kalau aku nggak sesuai di foto atau di ini, misalnya you expect aku lebih bagus dari di foto atau apa, terus kamu nggak mau lanjutkan untuk pertemuan kedua ketiga, bilang ya, so we don't waste time gitu. Jadi Hebat kali anak siapa sih ini? Pikirannya hebat banget. first date-nya udah langsung, first meeting encounter-nya udah langsung kita gitu. Supaya Terus jadi pas ketemu jebret, so how do I look? You think I look okay to, am I qualified to be in your standard gitu? Terus dia bilang oke. Terus aku gimana? Oke, ya udah kita bisa lanjut dulu untuk satu step berteman lagi ya. gitu, untuk ya. Tapi jadi nggak wasting time kan? At least potensi suka tuh jadi ada gitu. Terstruktur sekali. Anak Efisien, siapa ini? Kayaknya dia dalam pemilihan anak band, istri itu pakai birama guys ya. Jadi ya kalau nggak 3/4, 4/4, nggak akan pernah mungkin lihat dia main 5/4 atau 7/8 karena susah ngitungnya. Gitu, kan. Takut nginjek kaki lawan mainnya, pasangannya. Iya, Jadi iya. dari situ, padahal kan itu udah pandemi dong. Iya. Menjelang ya? Belum ya? Menjelang pandemi. Itu pas apa nih kenalan? yang Udah lama, udah pacarannya lama sebenarnya. Oh lama, Kayaknya I see. kita pacarannya 5 tahun sebelum married. Oh oke, berarti sempet ketemunya lama lah, nggak cuma kopi darat sebentar langsung kawin gitu, nggak kan? Kopi darat tuh untuk ngedeclare kita official pacaran aja tuh paling ya berapa kali ketemu lah gitu. Tadi kan kamu bilang kita tuh tipe perkawinannya tuh yang teman banget, yang sangat mengerti, sangat memberikan ruang dan waktu. Berarti dia juga mengerti kalau being married to Kevin artinya Kevin is also married to his band. Karena itu yang aku rasa sama kawin sama orang anak betul, band tuh, saya ngerasa itu gitu. Dia bisa mengerti itu berarti ya. Iya. Ya untungnya juga dia nggak cemburu sama Widi sih, karena kan aku sama Widi juga we're two totally different person banget sih. Jadi kayak we love each other like brother and sister, tapi kayak to be a couple kita kayak nggak mungkin gitu. Dia nggak mungkin, I'm not his type, she's not my type juga gitu. Secara apapun itulah. Tapi we know that we both can be mutually beneficial gitu loh. Gitu sama Widi. Nah, terus ya Vici ngeliat Widi bukan sebagai saingan, ya competition, ya. Jadi enak banget. Widi pun ngeliat Vici suka gitu. Widi sering consult ke Vici juga. Intinya nggak ada potensi Yoko Ono deh nih. Iya dong. Kalau gue jadi Widi juga, gue juga mikir, Vin, ini kalau udah kawin berubah nih nanti gini kan pasti mikir dong. Gitu. Semua orang mikir karena itu kan rumah kalian kan, Viera. Benar-benar. Until it suddenly one day become Viera Tale. Iya. Itu apa? Kenapa sih ribut sama siapa sih kalian di musika itu? Nggak ribut sebenarnya. Sekarang sama Bu Acin hubungannya baik kok. Kayak kemarin dia baru kasih royalti, Vin nih royaltinya. Makasih Bu. Ya, keren loh masih dikasih royalti. Iya dong, iya. Thank you Bu. Jadi, Bu butuh lagu lagi. Banyak banget Pongki suka taruh lagu di mana-mana. Jadi dulu tuh ya mungkin bisa dibilang sebenarnya Bu Acin dan Musika itu ya aku bilang one of the best label lah, bisa dibilang. Line up dia bagus-bagus gitu ya. Dan Bu Acin sendiri is a great businesswoman, great musician juga, karena dia juga secara produser gitu, dia musician juga. Dulu itu aku out waktu umur 21, which is aku masih kecil juga loh. Itu umur 21 bisa ngerti apa sih gitu. Baru standar dewasa tuh 21. Iya, maksudnya sebenarnya nggak enak juga sama papa ya. Papa kan sama Bu Acin tuh temen baik banget dari kecil. Dari kecil tuh umurnya seumuran apa, terus bener-bener sahabatan gitu. Cuman emang mungkin dulu keluar karena mungkin aku punya ambisi apa ya, mungkin aku punya ambisi lah gitu. Jadi kayak untuk sebenarnya Bu Acin mengakomodir sih, aku mau apa dikasih kok gitu. Maksudnya bukan uang ya, tapi aku mau bikin project gini, oke. Cuman mungkin sometimes aku nggak mau direvisi atau apa gitu loh. Aku nggak mau kayak
tapi ini aja Vin, ini gini. Aku kayak nggak mau denger gitu loh. Jadi to be Well, honest, at 21, of course. Iya, You were maksudnya- just being 21. dan orang tua aku juga nggak berani sama aku. Di saat itu aku sih nggak juga. Maksudnya untuk keputusan di musik, aku merasa aku Aku bisa nih, aku bisa iya, gitu. dan ha. udah 3 tahun itu kan Viera ya naik juga. Jalan Jadi kok, orang tua aku gitu. nggak bisa kasih apa ya, ibaratnya pasti mereka ya udah terserah kamu gitu loh, karena udah ada bukti juga gitu. Tapi ya long story short, aku di situ keluar. Ya mungkin itu aku juga ada penyesalan ya. Penyesalannya bukan gimana ya, lebih ke cara aku keluar sih. Aku merasa dulu aku terlalu ya agak apa ya, agak dongak lah gitu pas keluar gitu. Padahal harusnya apa ya, Bisa dengan cara yang lebih lembut. lebih sopan lah. Karena aku di sana tuh selama aku kerja di sana aku sopan. Cuman gini sih, sebenarnya triggernya tuh aku sering dikomporin. Adalah orang yang ngomporin aku terus, Vin, lu bisa nggak sama mereka? Lu sendiri bisa gini-gini. Nah aku bertahun-tahun dikomporin kayak gitu, ya jadi merasa bisa beneran kan. Setelah 3-4 tahun keluar, makanya ganti nama jadi Viaratel kan. Setelah berapa tahun, 4 atau 5 tahun yang lalu, aku ketemu Bu Acin. Langsung minta maaf sama Bu Acin. Kan? Bener-bener. Berarti jiwa entrepreneur ini kan di situ udah kelihatan itu ada jiwa entrepreneurnya kamu. Itu masa cuma trigger dari les kumon sih? Kepo dong, waktu pertama kali punya mobil sport yang diajak naik duluan ke mobil siapa?